Acara yang keenam, tausiah keagamaan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mujab Mutahhar. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Alif Lam Mim, terkhusus Bunyai Ida beserta keluarga, anak, mantu, cucu, segenap para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, segenap para guru, para santri, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sore hari ini panjenengan mulai asar tadi duduk di majelis yang Pak insya Allah menjadi majelis yang berkah, majelis dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan majelis dalam rangka memperingati haul yang keempat Yai Imam Mawardi, dan tentunya duduk kita bersama. Semoga Allah memberi ridho untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yai Hamid, Ustadz Yatun yang saya muliakan, kita patut bersyukur bisa termasuk bagian dari rangkaian yang menyaksikan panjenengan yang hadir di sini, terutama mungkin santri-santrinya Yai Imam ini yang sing sepuh-sepuh niki, bapak-bapak, ibu-ibu sing teng ngajeng niki. Niki kula yakin sampun caket kali Yai Imam. Panjenengan semuanya ikut menyaksikan bagaimana perjuangan beliau ketika membangun pesantren ini. Ada satu pemahaman yang kita patut renungkan bersama setelah kematian, yang paling diingat oleh orang adalah wa atharohum, bekas pijakan-pijakan, perjuangan-perjuangan li'i'la'i kalimatillah. Kita semua sepakat bahwa perjuangan dalam dakwah seperti yang dilakukan oleh Yai Imam itu tidak mudah, dan tidak mudah pula bagi keturunan-keturunan beliau, anak-anak beliau, menantu beliau, kelak cucu-cucu beliau untuk meneruskan perjuangan ini. Tetapi sore hari ini kita semuanya menyaksikan Bapak Ibu bahwa setelah wafat beliau 4 tahun ini, haul peringatan 4 tahun, pondok ini masih eksis, masih tumbuh, dan itu tanda bahwa Allah ridho terhadap perjuangan beliau. Tadi saat saya masuk, saya ziarah di depan masjid, juga ada makamnya Prof. Ridwan. Itu juga sama, guru beliau, orang yang mensupport beliau dalam perjuangan. Semoga amal baik beliau berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya, terkhusus santri Alif Lam Mim, terkhusus
santri Alif Lam Mim bisa menjadi pejuang-pejuang yang meneruskan guru kita, yaitu Prof. Imam Mawardi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya tidak ceramah. Saya ingin sore hari ini mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini kaitannya bagaimana Kanjeng Nabi bil mu'asyarah, al mu'asyarah ma'as sahabah, al mu'asyarah ma'a hawalaihi. Bagaimana Kanjeng Nabi berinteraksi, berjuang, singgungan dengan banyak orang yang kemudian diakui atau tidak, itu bagian dari indikator kesuksesan dakwah beliau. Kita baca Fatihah dulu, semoga duduk kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat kita semuanya, terkhusus untuk ya Imam Prof. Ridwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, saya baca ayatnya supaya kita dapat barokahnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini di dalam surah Alu Imran ayat 159. Dulu Kanjeng Nabi dalam berdakwah singgungan dengan banyak orang. Saya yakin Prof. Imam juga sama. Dengan pejabat, dengan kiai, dengan petani, dengan pengusaha, dengan akademisi. Tapi tidak semua orang, saya ulangi, tidak semua orang bisa menjaga hubungan dengan banyak kalangan. Tidak semua orang bisa menjaga relasi, persahabatan, perkawanan dengan semua kalangan. Ini untuk adik-adik santri. Kalau ingin sukses, kayak ya Imam, kayak Prof. Imam, maka kalau kita tengok ayat ini, Kanjeng Nabi dulu itu diingatkan oleh Allah. Fabima rahmatim minallah. Ma-nya itu yang setelah huruf ba, kalau kita belajar ilmu nahwu itu ma-nya ma zaidah. Yang patut kita pahami, yang unik ma-nya ini ma zaidah tapi litaukid, lil muakkadah. Bukan sembarang ma yang kosong yang tiada arti, bukan. Tetapi ma lizaidah al-muta'akkidah. Artinya apa? Ini penekanan betul dari Allah kepada Kanjeng Nabi dalam berdakwah, dalam menuju kesuksesan membimbing para sahabat dan umat-umatnya. Muhammad fabima rahmati minallah. Itu kalau kita belajar nahwu, santri-santri Alif Lam Mim pasti belajar.
Itu kalau ditakdirkan itu kan lintalahum bi rahmatim minallah. Bukan fabima rahmatim minallah, tapi lintalahum bi rahmatim minallah. Muhammad, kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, kamu tidak bisa memiliki kelembutan hati. Saya ulangi ya. Muhammad, kalau kamu tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan rahmat Allah, kamu belum tentu memiliki kelembutan hati. Ini teori satu keberhasilan orang berinteraksi dengan sesama. Kita tidak akan mampu diterima oleh siapapun kalau perangai kita kasar, kalau karakter kita keras, kalau kita punya watak semau kita sendiri. Allah memberikan anugerah kepada Kanjeng Nabi, yaitu kelembutan hati. Dilanjutkan di ayat itu, walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, seandainya kamu itu kasar, keras kepala, wataknya keras, lang faddu min haulik, mereka pasti lari darimu. Bapak Ibu, orang berjuang kayak yang dilakukan oleh ya Imam, tidak mungkin beliau sendirian, itu mustahil. Kok ya Imam? Kanjeng Nabi sendirian itu mustahil. Artinya apa? Rasulullah punya daya tarik, yaitu hatinya lembut, akhlaknya mulia. Dengan hati yang lembut itu pula, kemudian orang senang sama beliau. Dengan senang sama beliau, otomatis beliau berkawan dengan banyak orang. Maka sampai di Al-Quran itu disebut, kok kamu perangainya kasar, tutur katanya tidak baik, pasti mereka menjauh darimu Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, ini teori keberhasilan dalam membangun cita-cita. Adik-adik yang sekarang mondok, orang baik pasti temennya banyak. Cukup dari tutur katanya, cukup dari perangainya, pasti temennya banyak. Coba kalau kalian mondok, ada temen yang kasar sama temen yang lain, tutur katanya tidak baik, pasti temennya lebih sedikit. Ternyata teori dakwah itu, mohon maaf, dari Alu Imron 159 ini, poin utama kalau orang ingin menjadi magnet, saya ulangi, poin pertama orang kalau ingin menjadi magnet, punya daya pikat, maka dari lubuk hatinya harus baik. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, dan kemudian Allah memberi anugerah itu. Itu teori pertama. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya singgungan saya sama ya Imam itu ketika saya lupa tahun berapa, saya sowan ke sini karena diminta sama guru saya Yai Hafid Mojokerto untuk ngundang beliau acara Mudarasatul Quran, guru-guru Al-Quran Yambua yang ada di Mojokerto. Biasanya itu acaranya sampai 4.000 guru Quran. Nah, dalam diutus untuk ngawali sowan mriki, terus alhamdulillah saged dampingi Yai Hafid sowan Yai Imam. Pertama saya datang ke Alif Lam Mim, diceritain banyak sama beliau. Artinya apa Bapak Ibu? Teori pertama dalam berdakwah, dalam bermasyarakat, singgungan dengan sesama, memiliki kelembutan hati. Sudah tak? Jangan percaya atau ndak, wong nak apik iku mesti
bolone kathah. Pun mesti niku. Satu. Tapi tidak cukup dengan itu, tidak cukup. Masih dilanjutkan di dalam Al-Quran. Fa'fu anhu. Kalau singgungan sama orang pasti khilaf itu ada. Tidak mungkin. Saya, jenengan, ya imam, singgungan sama orang kecewa itu pasti ada. Atau bahkan ya imam, kanjeng Nabi, kula jenengan dikecewakan oleh orang pasti. Namanya singgungan. Tidak mungkin tidak. Fa'fu anhu. Karakter yang kedua orang yang sukses adalah dia mampu mudah memaafkan terhadap orang lain. Ayat ini Bapak Ibu, ini sebenarnya kaitannya dengan perang Uhud. Kanjeng Nabi itu sudah wanti-wanti, pasukan pemanah jangan ada yang turun, walaupun yang di bawah menang atau kalah, jangan ada yang turun. Sudah dipeseni sama Kanjeng Nabi ketika rapat itu. Tapi ternyata mereka tetap turun, dikira menang, mereka ingin segera mendapatkan harta rampasan, padahal juga tidak semua. Tapi Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, Muhammad sepurona. Mohon maaf, seorang leader, seorang pemimpin, seorang tokoh, kalau punya sifat pendendam, tidak akan berhasil. Mudah memaafkan. Kanjeng Nabi ketika kemenangan sudah di depan mata, dikecewakan dengan ulah sebagian sahabat yang di atas, di Jabar Rumat, ke mereka turun. Tapi Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, fa'fu anhum. Maafkan mereka Muhammad. Kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, seorang leader, adik-adik yang mungkin belajar OSIS di sekolah, di pondok, menjadi pengurus. Yang ketiga itu tidak hanya orang punya kepribadian yang baik itu tidak cukup, hati yang lembut itu tidak cukup, mudah memaafkan itu tidak cukup, tetapi dilanjutkan di ayat berikutnya, wastaghfir lahum. Apa artinya wastaghfir lahum? Muhammad, doakan kebaikan untuk mereka yang kamu pimpin. Artinya Kanjeng Nabi tidak hanya memaafkan, bahkan memintakan ampun atas kesalahan sahabat yang melakukan kesalahan supaya mereka menjadi lebih baik. Kalau kemudian mohon maaf, kita serawung sama orang, kumpul sama orang, memimpin orang, kemudian kita hanya menuntut apa yang harus kamu lakukan tanpa kita berpikir di tengah malam kita mendoakan mereka, maka keberhasilan itu kecil. Entah panjenengan jadi pengasuh, pemimpin perusahaan, jenengan jadi pemimpin dimanapun, kalau kemudian melupakan mendoakan untuk kebaikan orang-orang yang berjuang bersama kita, maka keberhasilan itu kecil kalau tidak dilakukan. Dan Kanjeng Nabi melakukan itu. Saya yakin ya imam melakukan itu. Di balik sholat tahajudnya, mendoakan orang-orang yang mensupport pondok. Di balik doanya pasti terselip untuk orang-orang yang berjuang bersama beliau. Apakah cukup di situ? Tidak. Dengan hati yang baik, dengan memiliki karakter mudah memaafkan, mendoakan yang terbaik atas orang-orang yang berjuang bersama, tetapi masih dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat yang sama, wasyawirhum fil amr. Muhammad, bayangke Kanjeng Nabi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi tidaklah berkata kecuali itu wahyu. Itu aja masih disuruh rembukan. Artinya apa? Kita dilarang ketika menjadi seorang leader, kita dilarang ketika menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin, itu menunjukkan superioritasnya, keakuannya, itu dilarang. Kanjeng Nabi loh, yang jelas-jelas apa yang didapat itu wahyu, tapi Kanjeng Nabi masih terus untuk diperintahkan wasyawirhum fil amr. Sampai Sewa Bazuwaili di dalam tafsir Munirnya,
beliau menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu dalam satu riwayat wa kana kasirul musyawarah. Kanjeng Nabi ku wong sing akeh diskusine. Kasirul musyawarah. Apa buktinya? Oh, banyak. Perang Ahzab. Ketika sing ono sangkutan kaile niki perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, karena itu perang balas dendamnya orang kafir Quraisy, para sahabat bingung, Bapak Ibu, ini gimana? Kita mau diserang karena perang Badar kalah, kemudian mau diserang. Kanjeng Nabi ngumpulin para sahabat. Kalau jenengan tengok di dalam tafsir Jalalain itu, pasukannya Kanjeng Nabi tidak sampai 1000. Yang dari orang munafik 300 geser, kelompoknya Ubay bin Ka'ab. Tinggal 600. Ubay bin Ka'ab hampir saja berhasil memanas-manasi satu kelompok lagi yang jumlahnya 300, hampir saja pulang. Kalau jadi pulang tinggal 300. Kanjeng Nabi malam itu diskusi. Gimana? Kita mau perang dalam kota atau kita perang di luar pemukiman? Kanjeng Nabi usul. Rasul nih. Kita perang di dalam kota aja, kita perang dalam perkampungan aja. Alasannya logis, kalau dalam kota otomatis umat Islam yang ada di Madinah tahu gang-gang, mana tempat sembunyi, tahu. Tapi ternyata para sahabat tidak setuju. Enggak, jangan Nabi. Kalau kita perang dalam kota, risikonya Nabi satu, banyak wanita, anak-anak terbunuh. Uang nak wis nyekel pedang gak atik nontok sopo langsung diantem. Yang kedua, banyak binatang ternak yang akan terbunuh. Dan jangan tahu apakah Kanjeng Nabi tidak bisa apakah begitu menunjukkan keakuannya, menunjukkan superioritasnya. Mboten. Kanjeng Nabi, ya sudah, kalau itu suaya mayoritas dan itu yang logis, ya sudah kita ambil, kita terima mereka, kita lawan mereka di luar perkampungan. Maka terjadilah perang Uhud. Artinya apa Bapak Ibu? Keberhasilan dalam dakwah, keberhasilan dalam organisasi, tidak ada ceritanya istilah Superman, itu tidak ada. Rasul saja itu super tim. Artinya tidak cukup akhlak yang baik, tapi harus mudah memaafkan. Tidak cukup mudah memaafkan, tapi harus mendoakan tim yang ada di dalamnya. Tidak cukup itu, tapi harus selalu diskusi dalam memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Seorang pemimpin itu Bapak Ibu, saya yakin termasuk ya imam, orang yang punya pendirian, orang yang punya tekad. Kalau pemimpin tidak punya pendirian, ono angin titik yo katut, tidak punya prinsip. Tapi namanya manusia, Kanjeng Nabi juga manusia, maka tidak boleh berhenti di situ. Al-i'timad alal a'mal itu tidak boleh. Berfokus dengan kemampuan logika, berfokus kepada kemampuan diri itu tidak boleh. Faida azamta, baru kemudian fatawakkal 'ala Allah. Seorang pemimpin harus mengembalikan apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi bahan musyawarah, itu kemudian dikembalikan kepada Allah. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan itu terekam di dalam Alu Imran 159. Dan saya yakin itu juga yang diajarkan oleh ya imam kepada panjenengan semuanya sebagai santrinya, kita semuanya yang hadir, bahwa perjuangan itu tidak cukup dengan diri kita menjadi baik, tetapi mudah memaafkan, mendoakan yang baik bagi orang-orang yang bersama kita, berdiskusi ketika memutuskan sesuatu, memiliki tekad yang kuat ketika sudah menentukan, dan selalu memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah. Makanya kita diajarkan kalau mau melakukan sesuatu, kita ucapin bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semuanya bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sama bisa meneladani
ya imam yang pada hari ini diperingati haulnya yang keempat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara terakhir yaitu pembacaan doa penutup majelis. Dalam hal ini kami mohon izin berkenan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mujab Mutahhar untuk memimpin doa penutup majelis. Kepada beliau kami haturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amaka fi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhussu khususan ya imam wa Prof Ridwan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya qawi ya matin ya sami'u ya basir. Ya qawi ya matin ya sami'u ya basir. Ya qawi ya matin ya sami'u ya basir. Ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata Baitul Maqdis fi Palestin. Allahumma ya Allah tawaffana muslimin wa ahya salihin. Allahumma ya Allah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah tawaffana ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Para tamu undangan yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan haul Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA keempat. Kami sebagai Master of Ceremony mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam perilaku dan tutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pamit undur diri. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.